of her house. Ya, keterangan tempat. Oke. Kemudian lanjut lagi, itu ada adverbial of time. Contoh, minggu lalu saya pergi ke Hualien. Ya, I went to Hualien last Friday. So, adverb of time-nya itu adalah last Friday. Ya, kalau misalnya kita bilang I went to Hualien, itu saja sudah cukup sebenarnya. Dia sudah menjadi kalimat kan, betul ya. Tapi kita mau tambah lagi waktunya, mau kasih tahu bahwa saya pergi ke Hualiannya tuh minggu lalu gitu. Jadi taruhlah last Friday, last week boleh gitu kan. Yang penting ada keterangan tempatnya, keterangan waktu. Ya, itu dia adverb of time. Oke. Kemudian the last one is adverbial of frequency. Nah, ini frekuensi. Frekuensi itu kejadian yang berulang-ulang. Tapi di sini bahasa Inggris dia adverbial of frequency, contohnya always, ada usually, ada apa lagi? Already, ya, ada lagi apa lagi? Occasionally? Occasionally. Okay, ya. Often, kadang-kadang. Kadang-kadang, what is kadang-kadang in English? Really? Sometimes? Ya. Habis itu, jarang apa jarang? Seldom. Oke, kadang-kadang. Kadang-kadang udah. Kalau often pernah dengar? Ya, right. Tulisannya often, ya, sering. Oke, good. 100. Perfecto. Oh ya, iya, udah dibilang ya tadi ya. Kemudian, selamat datang Mbak Elia Puspitasari. It's okay, fine. Have a seat. Ya, kita udah mulai masuk ya, udah mulai belajar. Nanti kenalannya kalau kita jumpa di TTM aja lagi ya. Okay, so nah, ini ditandain kan, misalnya carelessly paling belakang, kemudian in front paling belakang, last Friday juga di belakang. Tapi yang khusus always dia setelah subject, ya, sebelum, tepatnya itu sebelum verb. Oke, kita lihat bentar. Ya, di sini dia ada catatannya. Adverb of manner, place, time itu diletakkan langsung setelah kata kerja. Oke. Kemudian yang kedua, jika ada objek, maka adverbnya itu diletakkan setelah objek. Contoh, adverbnya itu diletakkan setelah objek itu adanya di halaman 13. Contohnya, she reads the novel enthusiastically. Atau yang kedua yang lebih mudah ya, I am listening to the songs in the bedroom. Okay. Jadi I am listening to the song. The songnya itu objek kan. Nah, in the bedroom itu kan adverb of place, kata keterangan tempat kan. Jadi diletakkannya itu setelah objek ya, itu adverb of place nya setelah objek. How? Right.
Kemudian sebenarnya udah ada di sini ya, di halaman 13 itu udah ada, cuman kita bahas sedikit aja, siapa tahu nanti mbak dan mas-mas kalian mungkin nggak lihat ini gitu ya, jadi saya tunjukin aja ya. Kemudian where ya yang terakhir, jika ada adverb of frequency yang khusus yang tadi yang always, sometimes, often, kemudian seldom, ya rare, yang gitu-gitu, maka dia diletakkan sebelum kata kerja. Ingat ya, diletakkan sebelum kata kerja. Contoh misalnya yang ada di buku itu, the letter occasionally comes late. Atau contoh lain yang mudah, Mbak Nunu always eat new ramen. Contoh. Misalnya Mbak Mary and Mbak Titin always go to Taipei 101, for example. Ya. Atau Mbak Din always cook apa ya? 虾仁炒饭, fried rice with shrimp. Okay. Kemudian ya contohnya seperti itu, contoh ya, it's just example. Ya sejauh ini ada pertanyaan, mbak-mbak dan mas-mas kalian, any question so far? Nothing. Oke. Lanjut ya kita ya. Oke, buka halaman 16. Itu kan ada latihan ya. Latihannya jika kalian mau buat itu berfungsi untuk kalian nulis ya. Tapi saya nggak suruh sekarang untuk nulisnya. Terserah ya. This is not homework. This is just only for supplement ya, untuk kalian latihan-latihan aja. Oke. Yang di halaman 16 itu pokok pembahasannya ya. Seperti yang ditulis ini, pada subpokok pembahasan ini Anda akan berlatih mendeskripsikan sebuah benda. Oke. Pembendaharaan kata vocabulary yang Anda kuasai sangat membantu dalam mengerjakan latihan-latihan di bawah ini. Oke. Dalam mendeskripsikan sebuah benda, Anda harus menjelaskan benda yang dimaksudkan dengan jelas. Misalnya bagaimana bentuknya, terbuat dari apa, what is the function, kemudian how to use it, and then what is the color, and then how is the shape, and then how much the price ya, kemudian how many, ya pokoknya segala sesuatu yang berhubungan sama benda tersebut kita coba deskripsikan gitu ya. How to make, bagaimana membuat, how to make, and then how to cook, misalnya kalau ada. Habis itu ya itu. Kemudian di bawahnya itu ada made in. Kalau kita lihat di buku, misalnya ada sesuatu gitu ya, pisau, knife ya. This knife is made in apa gitu, made in Jakarta, made in Indonesia for example ya. Itu ada contohnya itu, made in Indonesia, itu buatan Indonesia gitu ya. Itu kan tanya buatan dari mana barang tersebut ya. Kemudian ada made by, dibuat oleh gitu. Contoh di situ di buku, made by Chai Chai.
Oh, eh apa yang paling terkenal di Taiwan ya? Bentar. Ya, batik is made in Pakol. Bentar. Oh, for example, batik is made. This batik is made by Mbak Tonari, for example. Yeah, yeah. This Cencunaicha is made by um, mm, Mas Roni, for example. Chow tofu made by sticky tofu with sticky sauce, yeah, for example, like that. Okay, yeah. Itu made by. Kemudian made of, terbuat dari. Oh, itu yang saya bilang tadi ya. Made of tofu, made of saya cencunaicha tadi, made of pearl, and then milk, yeah, something like that. And then made from, yeah, Mbak Din 100. This clothes made of wool. Okay. Made from, terbuat dari, diikuti oleh dari satu jenis komposisi. Made from flour, eggs. Oh, ini misalnya terbuat dari banyak-banyak gitu. Misalnya ini terbuat dari apa ya contohnya, misalnya kue mochinya Hualien. Mochi Hualien made from sugar, flour, chocolate pula. Chocolate, and then what else inside? Maybe red bean, hongto, ya, something like that. So dia pakai koma, kemudian dan terakhirnya yes gitu. Okay. Bicycle made of Taiwan. Made in Taiwan, yeah, right, betul. Not made of, yeah, right. How? Pinter. Ya, it's okay Mbak Mary. It's okay. Jangan merasa bersalah gitu. Mbak Mary jangan jatuh semangat ya. Jangan gara-gara itu nggak bisa tidur. Kita semua membuat kesalahan, it's okay. Kita di sini belajar. Saya nggak apa namanya, tipe saya nggak bilang oh salah gitu, ini nggak bisa, bukan, biasa aja, tapi saya bilang oh ini tepatnya seperti ini gitu ya. Walking apa ya tadi ya, mana udah tadi ya, itu ada contohnya di bawah, itu vacuum cleaner bla 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 ya. Bentar saya lihat PPT saya gimana, sudah sampai mana. Oh ya, di situ ada latihan ya. Sebelum latihan ini coba baca dulu yang vacuum cleanernya. Saya kasih waktu 3 menit untuk baca aja. Ya, dari sekarang baca dulu yang vacuum cleanernya tuh ya, dibaca. Vacuum cleaner contoh di bawah, di buku di halaman 16. Ya, right. Udah?